menandakan deep learning yang sesungguhnya. Itu bagaimana kita mengukur keberhasilan kurikulum ini, Prof? Mungkin itu saja dari saya, Prof. Terima kasih. Terima kasih pada Mas Bagas ya. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa berat dijawab karena saya harus menyampaikan bahwa kalau kita berbicara mengukur keberhasilan sebuah kurikulum, ini prosesnya panjang ya karena kita ini kan mendidik anak. Mendidik anak itu dibatasi oleh waktu. Kita di SMP hanya 3 tahun, di Sanawiyah 3 tahun, Aliyah 3 tahun. Padahal untuk menjadi manusia seutuhnya tidak dibatasi waktu. Jadi untuk menjadi manusia seutuhnya tidak dibatasi waktu. Nah, tetapi yang jelas perlu saya sampaikan bahwa eh, untuk mengecek atau menilai apakah kurikulum berbasis cinta eh, apa itu sudah dilaksanakan, maka saya ingin memberikan penjelasan sebagai berikut ya. Jadi saudara sekalian, yang pertama penting sekali eh, kurikulum cinta ya, kurikulum berbasis cinta. Kurikulum berbasis cinta ini menempatkan kasih sayang, empati, penghargaan pada manusia, dan kepedulian terhadap lingkungan sebagai inti proses pendidikan. Nah, cinta di sini bukan bukan sentimen ya, bukan cinta yang menggunakan prinsip tadi yang di depan tadi saya sampaikan, bukan emosi ya. Jadi di sini bukan cinta emosi. Cinta emosi itu kan berbasis kepada syahwat ya, bukan itu. Tetapi di sini adalah kesadaran spiritual dan etis bahwa setiap proses belajar harus memanusiakan manusia dan ada hubungan antara guru dengan murid. Nah, untuk mengukur itu ya, memang diperlukan alat ukur yang canggih ya. Apa itu alat ukurnya? Alat ukurnya adalah perilaku anak-anak kita. Bagaimana relasi guru dan siswa? Apakah relasi guru dan siswa dibangun atas dasar saling hormat menghormati dan saling belajar atau atas dasar otoritas? Jadi kalau ada siswa hormat pada guru, itu dasarnya apa? Dasarnya mereka menghormati atau takut? Ya. Nah, kalau dasarnya adalah menghormati, maka kurikulum berbasis cinta sudah mulai berhasil diterapkan. Nah, di sini kita harus mengembangkan bahwa anak-anak itu harus sudah memiliki empati dan karakter ya. Jadi lagi-lagi empati dan karakter itu bukan sekedar kognitif, tapi betul-betul menjadi sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita sudah punya rasa empati dan karakter, itu berarti kurikulum berbasis cinta sudah mulai diterima atau sudah mulai menampak ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita bisa membangun bagaimana rasa aman ya. Rasa aman, anak-anak kita tidak lakukan bullying dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin mengecek prinsip-prinsip di dalam apa itu kurikulum cinta, kita bisa melihat bagaimana suasana kelas kita, bagaimana lingkungan kita, yang mampu kita lihat ya. Nah, problemnya adalah kalau di rumah. Kalau di rumah memang agak berbeda karena apa? Guru tidak punya kemampuan untuk melihat di rumah. Jadi guru hanya mampu melihat apa yang dia bisa lihat di sekolah atau di lingkungan sekolah itu. Itu yang terkait dengan apa? Kurikulum cinta. Kemudian yang terkait dengan deep learning. Deep learning ini artinya adalah pembelajaran mendalam. Anak-anak bolehkah menghafal? Boleh, tetapi bukan sekedar itu, ya. Jadi peserta didik itu boleh menghafal, tetapi diajak memahami konsep secara kritis bagaimana mengkaitkan antara hafalannya itu dengan dunia nyata, apalagi untuk kepentingan-kepentingan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan.
Nah, oleh karena itu, di dalam kurikulum deep learning, tentu kita mengajak anak-anak untuk berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, dan komunikatif. Nah, kita sebagai seorang guru harus memberikan banyak ruang kepada anak-anak untuk bertanya. Jadi kita dorong mereka untuk semakin banyak bertanya. Kita berikan stimulasi-stimulasi agar mereka bertanya dan kita nanti kemudian memberikan jawaban-jawaban yang menyenangkan kepada mereka sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah, oleh karena itu, ini adalah bentuk bagaimana kita ingin menyiapkan abad 21 ini betul-betul dijiwai oleh mereka. Nah, oleh karena itu, antara kurikulum cinta dan deep learning ini adalah sama-sama menempatkan manusia sebagai pusat pendidikan, yang satu menekankan pada nilai afektif dan spiritual, dan yang lainnya adalah menekankan bagaimana proses berpikir yang mendalam dan makna pembelajaran. Nah, ketika keduanya bersatu antara deep learning dan kurikulum cinta ya disatukan dan bisa melebur dalam diri seseorang, maka pendidikan tidak hanya mencetak siswa yang cerdas ya, cerdas dalam pengertian memiliki satu dari 8 kecerdasan, mohon maaf, siswa cerdas itu artinya memiliki satu dari 8 kecerdasan, tetapi juga menjadi manusia yang bijak, yang mampu belajar, menggunakan hati, dan juga berpikir dengan penuh makna. Saya kira itulah salah satu bagaimana kita harus mampu mengukur apa itu efektivitas dari deep learning dan pembelajaran berbasis cinta. Sehingga dua-duanya saling melengkapi. Begitu Bu Zulfatmi, monggo. Terima kasih. Alhamdulillah Prof, luar biasa. Alhamdulillah Bagas ya, dan kita semua mendapat pencerahan yang luar biasa. Tetap masih kita tunggu satu pertanyaan lagi, izin Prof ya. Ada mungkin satu pertanyaan lagi dari sahabat semua, sahabat pembelajar sejati. Oke, terima kasih. Mungkin saya bisa Bu atau yang di Baik, ya. baik Ustaz. Silakan Ustaz. Kami Oke. ya, silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Ya, menarik sekali memang siang atau sore ini. Ternyata begitu Ibu Kajur memasukkan ke dalam grup, kami coba usahakan walaupun di selang waktu, karena barusan juga kami ada kegiatan burus untuk siswa. Jadi apa namanya kegiatan burus BIMTEK, semacam BIMTEK atau remaja usia dini, bimbingan remaja usia dini, yang itu juga program andalan Kementerian Agama untuk siswa ya. Juga tidak terlepas juga dari kurikulum berbasis cinta ini, karena dibekali oleh para penghulu, para KUA yang memang sudah pernah ikut BIMTEK. Baik Pak Prof, mungkin Bu Kajur, sengaja memang kami ikutkan juga beberapa guru di sini mungkin dalam grup. Begitu beliau masih di sekolah, kami sampaikan tolong diikuti, ini sangat bermanfaat khususnya bagi guru-guru yang apa namanya kelompok pendidikan agama. Baik Prof, mungkin kami ini mungkin secara langsung tidak terlalu apa sekali ke dalam penerapannya, tapi kami lebih kepada karena sudah lama sekali memang jadi pimpinan atau kepala madrasah Prof. Jadi kami sedikitnya tahu persis bagaimana seorang guru tersebut menyusun kurikulum ini. Dan mungkin juga dari pengalaman kami hampir 30 tahun sudah jadi guru dan juga kepala madrasah. Jadi selalu mengoret-oret kadang apa namanya modul ajar atau RPP atau dulunya ada TIU dan TIK, kan seperti itu. Jadi kami sesudah kami lihat memang ya tidak terlalu banyak perubahan-perubahan. Kalau dulunya kita mengenal TIU, nanti kita belajar didaktik metodik, kemudian RPP di ke-13, kemudian sekarang sudah ada modul ajar, kan seperti itu Pak ya. Yang sebuah kekhawatiran saya, kami sendiri sebagai kepala madrasah, kadang tidak terlepas juga karena kesibukan
guru untuk menyusun modul ajar, CP dan lain sebagainya, kadang-kadang ada tugas lain yang terabaikan dan kadang-kadang cuma untuk mempersiapkan itu saja. Jadi hal yang lain uh, apa namanya, yang lain tertinggalkan. Kenapa? Inti daripada kurikulum itu kami sampaikan selalu. Jangan yang muluk. Di modul ajar itu apa yang ibu bisa apa namanya sampaikan, apa yang ibu bisa terapkan walaupun sedikit tapi bermanfaat bagi siswa. Sekarang di era Pak Menteri Agama itu ada kurikulum berbasis cinta. Yang kemarin kita juga dengar ada P5 untuk madrasah, ada P5RA, ada rahmatal lil alaminnya yang juga itu mungkin tidak terlepas dari penerapan kurikulum cinta sudah lama. Nah, yang ingin mungkin Pak Pro, sebuah permasalahan yang kami alami mungkin sebagai kepala madrasah yang memang sudah beberapa tahun, eh, apapun yang kita lakukan, siswa ini kami sajalah. Siswa ini berada di madrasah, kalau kami di Aceh ini jam 7.30 itu anak-anak sudah standby di dalam ruangan atau di tempat belajarnya. Karena tempat belajar itu kan bukan hanya dalam ruangan. Ya, ya. Kemudian yang selanjutnya nanti jam 3 siswa-siswi tersebut kembali ke orang tuanya, kembali ke masyarakat. Pada saat sebuah penerapan pendekatan deep learning dan penerapan kurikulum berbasis cinta ini kita laksanakan di madrasah, nanti anak-anak juga bergaul dengan masyarakat, dengan orang tuanya yang notabene sekarang di masyarakat atau di orang tuanya itu kan banyak sekali serangan-serangan yang kita hadapi. Serangan bukan serangan fisik. Artinya yang terjadi di masyarakat dengan kemajuan iptek sekarang. Atau mungkin anak orang tua yang memang tidak terlalu peduli terhadap anaknya, kadang-kadang diserahkan kepada sekolah dianggap itu sudah selesai tugas dan tanggung jawabnya. Kan seperti itu, Pak. Prof, bagaimana kita bisa mengimplementasikan ini bisa juga terbawa di masyarakat. Apa yang ada di sekolah, apa yang ada di madrasah, ya penerapan ini, kurikulum ini, sehingga itu terbawa ke masyarakat dan itu menjadi jangan hanya begitu keluar dari pintu udah seakan-akan itu lepas. Kenapa? Dia berhadapan dengan masyarakat, dia berhadapan dengan orang tuanya, sehingga apa yang kita terapkan di sekolah ini dengan jam 2 jam pelajaran atau 3 jam pelajaran kita kaitkan dengan pelajaran lain itu seakan-akan ya sampai di situ saja. Kenapa? Kita sering kali hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang sudah kita susun, yang apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita administrasikan seperti itu dan kita implementasikan di sekolah tidak nyambung kadang dengan masyarakat. Jadi kadang tujuan yang kita harapkan memang di sekolah, di dalam administrasinya bagus. Tapi pada saat nanti keluar, siswa ini keluar, apa yang sudah kita susun, apa yang sudah kita implementasikan di dalam modul ajar dan kita laksanakan, itu kadang ya boleh kita katakan persentasenya kecil. Kenapa? Karena kita juga bergaul kita siswa itu juga mungkin berubah kurikulum ini atau berubah baju ini kami cuma dikit-dikit sajalah ya. Kalau dulu TIUTIK macam dan sebagainya, RPP, kemudian ada modul ajar dan lain sebagainya. Jadi itu kendala-kendala yang kita hadapi Pak Prof. Kami sendiri kadang kadang guru buat saja tapi tidak bisa penerapan. Kenapa? Karena ada apa namanya halangan-halangan yang mungkin itu tidak tersampaikan kepada siswa karena ada tantangan-tantangan di masyarakat. Terima kasih Pak Prof yang pertemuan yang luar biasa ini. Insya Allah. Baik, terima kasih kepada Pak Kepala Mantiga ya, Mantiga Aceh Selatan ya. Terima kasih. Eh, terkait dengan pertanyaan dari Bapak bagaimana mengimplementasikan ya, bagaimana menerapkan kurikulum berbasis cinta ini di tengah-tengah masyarakat. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, guru itu memang punya kewajiban untuk menyampaikan kurikulum cinta kepada anak-anak. Misalnya
kita juga harus menjelaskan bagaimana pelajaran-pelajaran itu memiliki manfaat yang besar dalam kehidupan masyarakat. Nah, setelah anak-anak pulang, tentu nanti anak-anak akan hidup di rumah. Dan di rumah tergantung masyarakat atau tergantung orang tuanya. Nah, bagaimana kita harus mengimplementasikan itu? Nah, sudah sekalian, di dalam kurikulum cinta, kita ini membekali pada anak-anak kita itu cinta pada Tuhan ya, spiritual love, cinta pada sesama, social empathy, kemudian cinta pada ilmu, intellectual passion, cinta terhadap lingkungan atau ekologi ya. Nah, tentu kalau di masyarakat tetap harus dibangun karena guru dan masyarakat memang memiliki hubungan yang baik. Guru berperan sebagai role model cinta. Sekali lagi, guru berperan sebagai role model cinta, bukan hanya sebagai pengajar kognitif ya. Jadi guru bukan hanya sebagai pengajar kognitif, dia adalah sebagai role model cinta. Oleh karena itu, masyarakat dan lembaga keagamaan juga diharapkan turut memperkuat dengan menanamkan nilai-nilai kasih. Maka dalam kehidupan masyarakat ini ada 4 hal yang harus kita kembangkan. Yang pertama adalah bagaimana aspek spiritual ya, menumbuhkan cinta pada Tuhan melalui keagamaan yang inklusif dan damai di rumah ibadah, di majelis-majelis taklim dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua adalah aspek sosial, menumbuhkan solidaritas, empati, dan kepedulian sosial tentang bagaimana kita harus hidup nyaman, bagaimana kita harus hidup dengan solid, bagaimana kita harus hidup dengan produktif ya. Itu aspek sosial. Yang ketiga adalah aspek ekologis. Bagaimana kita mengajak teman-teman kita, bapak dan ibu kita, orang tua murid, mencintai bumi, ya, mencintai lingkungan hidup, mencintai alam semesta sebagai wujud kita cinta pada Tuhan. Jadi kalau kita mencintai tanah air, mencintai bumi, berarti kita adalah orang yang sedang cinta pada Tuhan. Nah, ini adalah aspek ekologis. Ini harus kita dengungkan, harus kita kembangkan. Jadi selain aspek spiritual, aspek sosial, aspek ekologis ya, kita harus mewujudkan cinta kita kepada bumi kita. Nah, yang terakhir adalah aspek budaya. Bagaimana kita menumbuhkan cinta terhadap warisan dan nilai-nilai kearifan lokal. Jadi sepanjang guru dan murid tidak menentang aspek-aspek lokal, kearifan lokal, insya Allah di sana ada interaksi yang baik, ya, sehingga tidak terjadi problem-problem kehidupan sosial. Nah, oleh karena itu, di dalam kesempatan ini saya ingin tegaskan bahwa mengimplementasikan kurikulum berbasis cinta di tengah masyarakat berarti kita menghidupkan nilai-nilai kasih, nilai-nilai empati, nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap ruang kehidupan. Karena apa? Karena kurikulum cinta bukan sekedar program di sekolah, tapi kurikulum cinta ini adalah sebagai bentuk gerakan moral yang harus kita dorong untuk mewujudkan cinta kita pada sesama manusia, sehingga kolaborasi antara madrasah aliyah atau sekolah dengan masyarakat, dengan keluarga, ini adalah menjadi jalan menuju peradaban kasih dan sayang kepada sesama manusia dan juga jalan kasih sayang pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mari kita bersama-sama ya mewujudkan anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang empati di rumah, di lingkungannya, sehingga hubungan yang harmonis antara aliyah dengan masyarakat semakin bisa meningkat
sehingga relasi-relasi kemanusiaan akan terbangun dengan baik dan semakin mewujudkan cinta kita kepada Tuhan. Saya kira gitu Pak Kepala Man 3, terima kasih atas responnya yang luar biasa, dan itulah problem utama pendidikan kita, sehingga dengan kurikulum cinta dan menebar kasih sayang sesama umat manusia, kita akan semakin menunjukkan bahwa kurikulum cinta betul-betul bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan pada Bu Zulfatmi. Monggo, Bu. Baik, Prof. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Prof, atas penjelasannya untuk pertanyaan dari kawan-kawan semua, termasuk Bapak. Sejatinya saya sudah menyampaikan 3 pertanyaan tadi, tapi ini ada mahasiswa kami, Prof, yang tidak berani untuk bertanya langsung, menanyakannya melalui chat. Apakah Prof masih bersedia kiranya untuk menjawab, Prof? Biar saya bacakan soalnya, Prof. Oke, monggo satu aja ya. Ya, satu lagi, Prof. Ya, baik, dari mahasiswa kami, Tria Berlian. Beliau bertanya, mohon maaf, Prof, bagaimana cara membuat sistem evaluasi penilaian, sistem evaluasi atau penilaian dari penerapan KBC dan deep learning yang bisa menilai kemampuan intelektual sekaligus hati, ya, atau spiritual atau emosional, karena tujuan dari penerapan ini adalah ada hasil yang bisa dinilai dari peserta didik kita. Mungkin sistem penilaiannya, Prof, untuk menggabungkan, memadukan antara kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan hati. Monggo, Prof. Baik, Baik. terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang luar biasa, agak berat ini menjawabnya. Tapi saya akan coba untuk menjelaskan secara pelan-pelan bagaimana kita cara membuat sistem evaluasi ya. Bagaimana cara kita membuat sistem evaluasi dari deep learning dan KBC ya. Nah, pada saat ada deep learning dan KBC ini bagaimana cara membuat sistem evaluasinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, paling tidak ada 6C yang harus kita kembangkan. C yang pertama karakter. C yang kedua adalah citizenship ya, atau warga negara. C yang ketiga adalah kolaborasi. C yang keempat komunikasi. C yang kelima adalah creativity. Dan C yang keenam adalah critical thinking atau berpikir kritis. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa cara ya, ada beberapa cara bagaimana kita mengevaluasi dari deep learning dan kurikulum berbasis cinta. Yang pertama adalah mengevaluasi itu sama aja kita melakukan pengukuran dan penilaian ya terhadap sebuah proses itu. Maka kita bisa menggunakan authentic assessment ya. Jadi kita menggunakan penilaian berbasis autentik, berbasis pada nilai dan pengalaman belajar nyata, autentik, original ya. Jadi sistem penilaian berbasis original. Yang kita nilai apa? Yang kita nilai adalah karakter, itu yang pertama. Jadi yang kita nilai itu tadi 6C itu karakter, yang kedua adalah citizenship, kewarganegaraannya, yang ketiga adalah collaboration-nya, yang keempat kemampuan komunikasinya, yang kelima adalah kemampuan kreativitasnya, yang keenam adalah kemampuan berpikir kritisnya atau critical thinking. Jadi yang pertama kita bisa menggunakan authentic assessment terhadap 6-6-nya tadi ya. Itu karena manusia itu pada dasarnya memiliki 6 hal tersebut dan dari 6 hal tersebut nanti dia akan jadi orang hebat. Nah, yang kedua, kita bisa mengukur transformasi sikap dan makna belajar. Jadi bukan hanya sekedar skor ya. Tetapi kita bisa mengukur dengan apa? Transformasi sikap. Kalau dalam riset kita menggunakan skala Likert ya.
Misalnya sangat baik, baik, buruk, sangat buruk. Nah, kita bisa mengikuti pola itu, bisa mengukur dengan skala Likert. Nah, yang diukur apa? Ya 6 tadi, karakter, citizenship, collaboration, komunikasi, kreativitas, dan berpikir kritis. Nah, sehingga kita tidak hanya bisa melihat scoring saja, skornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, bukan hanya itu. Tapi bagaimana kita bisa mengukur transformasi sikap dan makna belajar dari anak-anak tersebut. Nah, yang ketiga, kita bisa melakukan evaluasi dengan cara apa? Dengan cara mendorong refleksi dan empati. Terhadap apa? Ya terhadap keenam tadi, Bu. Karakternya, citizenship-nya, kolaborasinya, komunikasinya, kreativitasnya, dan juga critical thinking. Sehingga apa? Kita bisa melakukan ketiga-tiganya atau salah satu dari tiga atau salah dua dari tiga itu, sehingga penilaian kita betul-betul akan menjadi penilaian yang bermakna. Sehingga kalau kita bisa melakukan penilaian autentik atau authentic assessment, atau mengukur dengan transformasi skala Likert, atau mendorong refleksi, ya kita bisa melakukan itu semua dengan baik. Saya kira kalau kita bisa melakukan penilaian secara hati-hati, ya kita dapat melihat bagaimana anak-anak itu memiliki kedalaman aura kehidupannya, ya. Maka sistem evaluasi yang kita gunakan adalah mampu mengukur bagaimana kedalaman pengetahuan dan keluasan hati siswa dalam menerapkan deep learning dan juga kurikulum berbasis cinta. Saya kira langkah-langkahnya sangat jelas, bagaimana kita menyusun tujuan evaluasi, bagaimana kita menentukan indikator-indikatornya, kemudian bagaimana kita mengembangkan instrumennya, bagaimana kita menyusun prosesnya, dan yang terakhir adalah bagaimana refleksi dari kegiatan tersebut. Saya kira 6 hal tadi penting sekali yang kita jadikan ukuran: karakter, citizenship atau kewarganegaraan, collaboration, communication, creativity, ya, dan juga critical thinking. Saya kira begitu, Bu, tanggapan dari saya. Terima kasih, dan sekali lagi saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir. Harapan kita komunikasi ini bisa terbangun dengan baik. Dan saya doakan mudah-mudahan Bu Zulfatmi segera guru besar, ya. Berharap mudah-mudahan segera guru besar. Dan saya bisa dikasih kabar nanti kalau udah guru besar, ya. Mudah-mudahan bisa segera tercapai. Kan sudah lektor kepala, ya, Bu Zulfatmi, ya. Alhamdulillah sudah, Prof. Nah, Sudah, tinggal ke insya guru Allah. besar aja. Mudah-mudahan jika ada umur ya, Prof ya. Ya, amin, amin, Dan amin. kekuatan, insya Allah dengan doa Prof dan teman-teman semua. Dan juga ini ada beberapa dosen juga yang hadir bersama kita, insya Allah juga Ibu Sri Astuti dan teman-teman lain. Serta adik-adik sahabat belajar semua, mereka sangat semangat untuk mendapatkan akses pendidikan sampai level S3, Prof. Insya Allah. Amin, 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 Ya, amin. jadi kami betul-betul termotivasi dan terinspirasi dengan hadirnya Prof dalam ruang kuliah kami pada hari ini. Merasa sangat beruntung mendapat rahmat Allah, mendapat pencerahan yang mendalam tentang KBC ini dan tentang deep learning yang memang adalah sesuatu yang sangat kita rindukan terkait dengan keberadaan kurikulum Indonesia, ya Prof ya. Fokus pada karakter yang mendalam, luar biasa tasawufnya saya pikir dengan KBC ini. Dan ini adalah cita-cita kita semua, terutama khususnya umat Islam dan seluruh warga bangsa Indonesia. Prof, luar biasa Prof, kami memang sudah banyak menyita waktu Prof. Semoga kebaikan Prof pada hari ini berbagi ilmu dengan kami dengan sangat mendalam dan jelas. Ini adalah dicatat, ya, menjadi dicatat sebagai amal soleh Prof. Amin, 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 Untuk amin. kebahagiaan Makasih, di dunia makasih, dan akhirat, Prof. makasih, Dan makasih. tentunya ini bukan akhir dari sebuah silaturahmi kami dengan Prof. Kami sangat merindukan adanya silaturahmi berikutnya nih, Pak. Baik secara daring seperti ini maupun Prof nanti saat ke Aceh mengabari Amin, kami, amin, Prof. amin, amin. Insya Allah
kami menjadi apa namanya sahabat yang luar biasa memuliakan tamu. Mudah-mudahan. Amin, Baik, amin, Aceh amin. Selatan ya Pak Mas Nadia, insya Allah ya. Ke Ya, terima berbagai kasih Bu. wilayah, insya Allah Prof kami nantikan dan kami rindukan kehadirannya. Amin, 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 amin. Prof, berikut ini juga sebelum saya menutup, ini sudah ada istilahnya penghargaan sertifikat dari Bapak Kaprodi. Oke, terima Iya, kasih. iya, Terima kasih. Prof. Insya Allah langsung nanti saya share ke Prof. Dan berbagai hal lainnya mungkin terkait perjanjian bekerja sama apa antara UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan UIN Araneri. Ini akan ada mungkin pembicaraan berikutnya ya Prof ya. Siap, siap. Ya, saya sebagai kapasiti sebagai dosen mata kuliah barangkali nanti juga bisa apa namanya terus kita berkomunikasi Prof, banyak pertanyaan-pertanyaan terbaik yang masih apa ya mengusik kami untuk apa namanya kami merasa tertinggal sekali dan hari ini mendapat pencerahan yang luar biasa dari Prof. Ya. Sahabat semua, kiranya dengan berakhir jawaban diberikan Prof terhadap 4 pertanyaan terbaik pada hari ini yang kita ajukan kepada Prof, berakhir pula pertemuan kita dan kami di Aceh pun sudah sampai tibanya azan asar dan kita mungkin bergegas untuk menunaikan ibadah salat dan Prof kami doakan keselamatan, kesehatan, ya keberkahan umur untuk Prof dan keluarga. Semoga tetap dapat memberi pencerahan untuk kami semua, untuk kita semua. Amin, 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 amin. Dan ini menjadi sebuah apa namanya kebaikan-kebaikan yang terus menebar manfaat sampai lintas generasi, Prof. Demikian saja, Prof. Saya pikir kuliah visiting lecture di UIN Araneri. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada sahabat belajar semua atas partisipasinya, partisipasi aktif yang tidak hanya untuk kelas desain saya yang hanya 35 mahasiswa, ternyata sampai pesertanya itu mencapai 47 peserta, luar biasa. Mudah-mudahan kita adalah pribadi yang terus bertumbuh, ya, bersemangat untuk menuntut ilmu dan mengabdikan kehidupan kita untuk kemaslahatan umat. Jazakumullahu khairan kasiran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Kami izinkan barangkali ada aktivitas lainnya untuk dapat beranjak ya ke aktivitas berikutnya. Kami izinkan dan Prof, insya Allah kita tetap berkomunikasi Prof ya melalui WhatsApp. Siap, 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 siap. Alhamdulillah. Siap, siap. Terima kasih. Ya, ya, sama-sama, siap, siap. Saya izin keluar Bu ya. Boleh Prof, boleh Prof. Saya coba karena sempat kita recording tadi, apakah kita bisa simpan karena banyak pesanan dari dosen yang sedang kuliah juga, Ibu tolong rekam ya katanya tadi. Insya Allah kalau bisa saya rekam katanya. Karena semua beradu dengan jam mengajar ya Prof ya pada umumnya. Jadi padahal kepingin sekali untuk bisa bergabung. Izin Prof ya, kami proses dulu untuk bisa recordingnya. Recording ya.